dan tidak mungkin orang awam seperti kita mampu mendesain, melakukan apa yang terjadi di kasus uang palsu 22M dan kemudian judi online dan pinjaman online. Semua kekacauan ini hanya bisa dilakukan oleh elit-elit kita. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang pernah menunda rasa sakit. Ya sebenarnya sudah sama-sama tahu sudah nggak punya masa depan, nggak akan bisa bersama, akan segera putus gitu ya. Tapi pada akhirnya tetap terus ditunda-tunda gitu ya, karena masih terlalu nyaman. Padahal udah tahu pada ujungnya ini akan putus gitu. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita kasus uang palsu senilai 22 miliar rupiah, karena ini melibatkan modus yang sangat canggih sekali, dilakukan oleh orang-orang yang punya akses dari kalangan elit yang memang punya dana, punya jaringan, punya informasi gitu ya. Dan kemudian terungkap, entah ini secara sengaja atau tidak sengaja, tapi pada intinya ini sangat-sangat menarik sekali. Karena dari sekian banyak kasus pemalsuan uang, nampaknya baru ini yang sangat canggih sekali. Ya mungkin ini baru terungkap gitu ya, bisa saja ini sudah dilakukan selama beberapa tahun yang lalu, tapi dari terungkapnya ini bagi saya adalah sesuatu yang sangat luar biasa, karena dengan nilai 22 miliar rupiah uang palsu itu ceritanya akan dibeli oleh seseorang senilai 5,5 miliar rupiah. Jadi bayangkan orang gila mana yang mau beli uang palsu senilai 5,5 M. Ini kan pasti orang yang memang punya uang gitu ya, minimal ya punya 5,5 M untuk beli uang palsu itu. Dan katanya ini sudah diproses gitu ya, sudah siap uangnya, sudah dipotong-potong dan sudah jadi uang kayak aslinya gitu ya. Dan akan segera diserahkan kepada pembelinya. Tapi sebelum itu kemudian ketahuan lebih dulu oleh pihak kepolisian. Jadi ceritanya secara produksi ini dilakukan di sekitar Sukabumi, di sebuah villa di Sukabumi, dicetak di sana dengan anggaran yang mencapai 300 juta rupiah untuk operasional karyawan, bahan-bahan dan sebagainya gitu ya. Lalu kemudian setelah selesai dicetak, ini dibawa ke Jakarta Barat dan dipotong-potong sampai kemudian jadi seperti pecahan uang 100 ribuan seperti yang ada di tangan kita sekarang ini gitu. Dan kemudian setelah uang ini dipotong-potong gitu ya, ini dalam proses penyerahan, menunggu penyerahan, karena si pihak pembeli itu katanya akan membayar setelah hari Lebaran. Jadi dananya sudah siap, tinggal dibayar menunggu bank buka, karena kemarin ketika Lebaran kita itu kan bank tutup sampai hari Selasa, atau bahkan ada yang juga masih buka Rabu. Jadi masih menunggu bank buka gitu. Tapi semasa penunggu ini, menunggu waktu untuk pembayaran, ternyata sudah dibongkar oleh kepolisian. Dan dari kasus ini 4 orang sudah menjadi tersangka, ada 2 orang buron dan 2 orang lainnya. Kalau baca di berita emang agak membingungkan, ada yang menyebutkan 2 orang buron tapi inisialnya ada 4. Jadi 2+2 lah kira-kira gitu. Ya, semoga nggak ada yang hilang di tengah jalan lah buronnya itu. Dari kasus ini ada 2 poin yang menurut saya sangat-sangat menarik sekali. Yang pertama adalah adanya mobil plat TNI di lokasi, di TKP, di lokasi kejadian gitu ya. Dan ini sudah diklarifikasi sama pihak TNI yang mengatakan bahwa ya memang itu adalah mobil yang terdaftar di kita katanya, dan kemudian terdaftar atas nama Kolonel Jarod kalau nggak salah di beritanya, dan sudah pensiun orangnya, dan ini seharusnya sudah expired tahun 2021 katanya. Dan ya mobil ini memang terdaftar, dan kemudian menurut pengakuan Pak Kolonel ini katanya mobil ini dipinjam oleh salah seorang keluarganya ke Jakarta. Jadi orangnya ada di Sukabumi gitu ya, orang Sukabumi dipinjam untuk ke Jakarta dan ya berada di sana gitu ya. Dan si keluarga yang meminjam mobil ini sudah menjadi
tersangka, salah satu dari 4 orang tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian. Ini menarik gitu ya. Di satu poin ini ada mobil TNI di lokasi operasi uang palsu, itu menarik sekali. Tapi untuk melihat apakah ini ada kaitannya atau tidak, ya kita lihat nanti. Poin yang kedua adalah modusnya sangat canggih sekali, karena rencananya ini akan ditukarkan dengan uang di Bank Indonesia. Jadi uang palsu ini akan ditukarkan dengan uang asli di BI. Karena BI punya rencana akan melakukan disposal atau penghancuran uang-uang yang sudah dianggap tidak layak edar. Uang ini uang asli gitu, yang mau dihancurkan ini uang asli, tapi sudah dinilai tidak layak edar ya, karena ada yang sobek, ada yang berubah warna, ada yang dicoret-coret dan sebagainya. Ya biasalah, uang-uang 100 ribuan kan ada yang seperti itu, dan kalau kita ke bank itu masih bisa diterima oleh bank karena itu emang uang asli. Cuma memang sudah tidak layak edar gitu. Nah, uang ini normalnya sama BI itu akan dihancurkan gitu ya, akan dimusnahkan atau disposal. Nah, nantinya ceritanya dari 22 M uang palsu ini itu akan ditukarkan dengan uang asli yang akan didisposal. Jadi secara kronologi atau secara perencanaan nantinya gitu ya, si pemilik uang palsu akan mendapatkan uang asli gitu ya, dan uang palsu itu akan didisposal sama BI atau dihancurkan sama BI. Jadi dia akan lebur, dibakar entah di mana gitu ya, atau dipotong-potong gitu ya. Intinya sudah tidak berbentuk uang lagi. Jadi ini akan dihancurkan si uang palsu ini. Sementara uang asli yang rencananya akan didisposal itu akan diambil atau ditukarkan oleh si pembeli uang palsu, sehingga si pemilik uang palsu akan mendapatkan uang asli senilai 22 M atau bahkan lebih, jangan-jangan gitu ya. Tapi pada intinya modalnya ini, modal pembelian atau transaksi uang palsu ini ya 5,5 M. Jadi ini sebuah proyek yang sangat besar sekali gitu ya. 5,5 M itu proyek yang besar gitu. Itu kan kalau kita kerja gitu ya, punya punya klien yang membangun atau melakukan proyek-proyek yang nilainya 5 M itu kan ya lumayan besar lah gitu. Dan kemudian dengan modus-modus yang seperti ini gitu ya, ini sangat canggih sekali. Katakanlah purnawirawan TNI atau pihak keluarga dari anggota TNI itu tidak terlibat sama sekali dalam hal ini, karena kebetulan saja mobilnya dipinjam untuk keluarganya datang ke Jakarta, katakanlah seperti itu gitu ya. Tapi bagaimana cara pihak-pihak kepolisian atau pihak-pihak terkait menjelaskan soal modus penukaran uang ini ke BI? Siapa orang yang punya akses untuk menukar uang ke BI dengan nilai fantastis 22 M? Siapa gitu? Kita nukar uang di bank aja gitu ya, itu susah loh. Kalau lebaran gitu kan, nukar uang 1 juta aja untuk ditukar menjadi 2 ribuan itu susah tuh, harus order dulu gitu. Tapi ini 22 M mau ditukar ke BI dengan uang palsu dan kemudian mendapatkan uang asli. Ini pasti adalah orang yang punya akses dan orang yang punya punya kekuasaan, punya pengaruh atau tokoh-tokoh tertentu yang kemudian bisa membuat skenario ini terjadi. Ya memang tidak terjadi karena kemudian ditangkap oleh kepolisian, tapi secara modus ini sangat canggih sekali. Uang palsu nantinya akan dimusnahkan dan pemiliknya mendapatkan uang asli. Sehingga nantinya uang yang seharusnya didisposal sama BI atau dihancurkan sama BI yang uang asli ini gitu ya, ya itu akan menjadi uang asli. Dia tetap akan beredar di masyarakat. Jadi bayangkan, modal cuma 5,5 M dapat 22 M. Di tengah keterpurukan rupiah terhadap dolar yang anjlok sampai 16.400, kemudian ada cerita kasus seperti ini, di mana rupiah yang seharusnya
Uang rupiah yang seharusnya dihancurkan karena tidak layak edar, mau diambil atau diselamatkan dan mau disebarkan lagi di tengah-tengah masyarakat, sementara yang dihancurkan hanya mainan atau uang palsu. Jadi ini adalah sebuah proyek atau sebuah modus yang sangat strategis, canggih sekali dilakukan oleh para elit, orang yang punya dana, orang yang punya akses ke BI, bahkan mungkin terbuka peluang ada oknum di BI yang mempersiapkan ini semua dan minimal memberikan informasi terkait rencana disposal seperti ini. Dan pertanyaannya yang menarik bagi saya adalah kenapa cerita semacam ini bisa terjadi? Kenapa skenario yang sedemikian canggih ini bisa terjadi? Karena dilakukan oleh para elit, orang yang punya akses, orang yang punya pengaruh, orang yang punya dana besar gitu ya. Dan mereka nampaknya tidak ada rasa sungkan sama sekali gitu. Jadi mereka melakukan ini ya biasa aja gitu, kayak tanpa rasa bersalah gitu. Karena kalau soal kasus korupsi itu mungkin lebih sederhana karena tinggal markup atau kemudian menambah data-data pengeluaran atau apa namanya anggaran-anggaran, harga-harganya dinaikin. Itu kan simple sekali. Tapi ini rumit nih. Bikin uang palsu ditukar kepada uang asli supaya nanti uang palsu ini dihancurkan dan nanti uang aslinya akan di-bank-in lagi dan untuk kemudian menjadi kekayaan pemilik uang palsu yang asli. Ini kan rumit sekali gitu. Tapi mereka melakukan ini tanpa rasa sungkan, tanpa rasa apa ya? Tanpa rasa deg-degan atau rasa-rasa khawatir gitu. Karena sangat yakin sekali modusnya. Kenapa gitu? Kenapa cerita semacam ini bisa terjadi? Karena mungkin salah satu alasannya ya karena kita sudah tidak punya teladan lagi di kalangan elit. Ketika pemimpin tertinggi kita di negara ini sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis gitu ya, yang melanggar banyak etika dan kemudian tidak peduli dengan urusan etik dan kebiasaan masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi yang di bawahnya jadi kemudian melakukan tindakan-tindakan yang seperti ini. Jadi kalau pimpinannya sudah melakukan politik dinasti, kemudian mengubah aturan, mengubah undang-undang gitu ya, kemudian menggerakkan oknum-oknum gitu. Jangan heran kalau di bawahnya juga melakukan tindakan-tindakan yang sama. Dan ya bagi saya ya kita harus maklum gitu karena kasus semacam ini nampaknya baru terjadi kali ini. Setidaknya kita tidak melihat kasus semacam ini terjadi di periode pertama karena semua orang masih sungkan. Orang-orang di periode pertama gitu ya masih sungkan karena kita punya pemimpin yang begitu sederhana dan bersahaja dan keluarganya sangat sederhana, anak-anaknya jualan pisang, jualan martabak. Kita sungkan atau malu kalau kemudian minta proyek, minta apa namanya anggaran atau korupsi atau minta harga yang besar atau harga yang mahal gitu ya. Kita sungkan dengan itu. Makanya cerita-cerita semacam ini nggak ada. Tapi di periode kedua ketika sudah ugal-ugalan gitu ya, maka kalangan di bawahnya merasa oh nggak apa-apa kayaknya lah wong pimpinannya kayak gitu. Ya udahlah kita lakukan juga gitu ya. Dan ini nyambung dengan cerita saya di video sebelumnya. Kalau kalian sempat ikuti, saya dulu 2 atau 3 tahun yang lalu kalau nggak salah pernah buat video yang mengatakan bahwa saya pernah diundang ke istana dan kemudian pulang tanpa diberikan uang sama sekali gitu. Dan kita semua sangat menghormati pimpinan kita, pemimpinan yang memanggil kita. Dipanggil saja itu adalah bagian dari sebuah kehormatan atau kebanggaan untuk saya gitu ya. Dan kalaupun nggak dikasih uang transport atau apapun itu, kita tetap bangga. Tapi itu cerita di periode pertama. Di periode kedua semuanya sudah berbeda. Makanya kemudian tidak heran kalau terjadi kasus pesawat bekas yang dibeli dengan harga mahal atau harga baru, bekas atau pesawat yang seharusnya bisa dihibahkan atau gratis atau kita hanya bayar biaya perawatan atau biaya pengiriman, tapi kemudian dibayar seharga pesawat baru. Kenapa ini terjadi? Karena kita sudah sama-sama tahu, mereka sudah sama-sama tahu. Ini bukan hal yang baru bagi para pelakunya gitu ya. Long dia kayak gitu, ya udah kita juga lah gitu kan. Tapi saya dan banyak orang itu lambat sadar, lambat untuk menyadari bahwa
di periode kedua ini sudah sedemikian buruknya. Jadi banyak orang baru menyadari setelah ada putusan di undang-undang di MK, perubahan undang-undang di MK, tapi ada banyak juga yang masih berharap itu nggak mungkin maju itu anak gitu ya, nggak mungkin, bapak kita itu orang yang baik kok, nggak mungkin tega, pasti menahan diri dan sebagainya. Tapi pada akhirnya kan kita semua menyadari bahwa ternyata tidak sebaik itu, dan bahkan tidak hanya undang-undang yang diubah, bahkan bansos pun secara peruntukannya juga diubah dan diperpanjang sampai Desember sampai anak dan menantunya ikut pilkada nanti gitu. Jadi ya semua sudah ugal-ugalan dan kemudian membuat orang menjadi tidak sungkan-sungkan lagi. Dan ya tapi kabar baiknya kita adalah kelompok orang yang menyadari gitu ya. Tapi ada juga orang yang masih sampai sekarang belum sadar. Terutama para penerima bansos itu sampai sekarang masih beranggapan bahwa si bapak atau pemimpin tertinggi kita itu adalah orang yang baik. Nah, karena mereka nggak ngerti soal ini. Mereka mungkin juga nggak tahu soal ada berita seperti ini gitu ya. Mereka cuma penerima bansos dan sampai sekarang juga nggak sadar. Jadi dari kasus uang palsu senilai 22M yang kemudian akan ditukarkan ke BI untuk ditukarkan dengan uang baru ini, bagi saya hanya salah satu saja. Saya juga jadi curiga bahwa judi online, pinjaman online yang naik pesat di periode kedua ini itu adalah bagian dari orang-orang para elit yang bertindak ugal-ugalan karena mereka sudah tidak punya teladan, tidak punya contoh, dan tidak punya rasa sungkan karena pemimpinnya atau atasannya juga kurang lebih melakukan hal yang sama. Jadi mereka yang di bawah juga merasa berhak atau bisa melakukan tindakan-tindakan yang serupa untuk memperkaya diri untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Makanya semuanya nampak pesta pora gitu ya, judi online, pinjaman online nampaknya dibiarkan gitu ya, tidak ada penanganan yang lebih lanjut gitu, bahkan berencana untuk diberikan bansos oleh pihak kementerian terkait gitu. Jadi ya karena mungkin memang pelakunya juga dari kalangan mereka semua. Kita semua sudah sama-sama tahu dari kalangan elit-elit tertentu, dan tidak mungkin orang awam seperti kita mampu mendesain, melakukan apa yang terjadi di kasus uang palsu 22M dan kemudian judi online dan pinjaman online. Semua kekacauan ini hanya bisa dilakukan oleh elit-elit kita, dan sekali lagi itu terjadi karena kelompok elit kita tidak punya teladan, tidak punya rasa sungkan karena pemimpinnya sudah sedemikian ugal-ugalan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.